Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurilatul Aulia dengan NIM 6325125. Di sini kita akan buktikan bahwa pemilihan pivot yang tepat dapat mempengaruhi performa algoritma dalam program. Pada algoritma quicksort, pemilihan pivot sangat berpengaruh terhadap kecepatan proses sorting. Pivot itu adalah nilai yang menjadi acuan untuk membagi data menjadi 3 bagian, yaitu data yang lebih kecil dari pivot, data yang sama dengan pivot, dan data yang lebih besar dari pivot. Kalau pivot yang dipilih tepat, misalnya berada di tengah atau mendekati nilai median, proses pembagian datanya akan seimbang. Akibatnya, quicksort dapat bekerja sangat cepat dengan performa rata-rata O(n) log n. Namun, kalau pivot yang dipilih buruk, misalnya selalu elemen pertama atau terakhir pada data yang sudah terurut, maka pembagiannya jadi tidak seimbang. Ini membuat quicksort bekerja lebih lambat, bahkan bisa mencapai waktu terburuk, yaitu O(n²). Nah, di sini ada kondisi pivot dan kompleksitasnya. Baik atau median, kompleksitasnya O(n) log n, buruk, atau pivot selalu elemen pertama pada data terurut, kompleksitasnya O(n²). Nah, di sini ada program Python yang sudah saya coba jalankan. Ini bisa kita lihat pivot buruk atau elemen pertama akan lebih lambat karena mendekati O(n²). Kalau pivot bagus, elemen tengah akan jauh lebih cepat dengan kompleksitas O(n) log n. Pada data acak, perbedaannya tidak sebesar data terurut, tapi pivot median tetap lebih cepat. Pivot bagus adalah yang membagi data menjadi 2 bagian yang seimbang. Kenapa? Karena quicksort akan memecah data menjadi 2, lalu pecahan itu dipecah lagi. Kalau bagian-bagiannya kecil, maka prosesnya menjadi cepat. Kalau pivot buruk, satu sisi besar, satu sisi kecil, maka prosesnya akan lama. Kesimpulannya, program di atas membuktikan bahwa pemilihan pivot sangat mempengaruhi performa quicksort. Pivot buruk akan membuat pembagian menjadi tidak seimbang, akibatnya akan menyebabkan performa algoritma programnya menjadi sangat lambat. Pivot bagus akan membuat pembagian menjadi seimbang, oleh karena itu performanya akan lebih cepat dan efisien. Lalu di sini ada grafik, bisa kita lihat bukti yang sangat jelas kalau pivot buruk atau elemen pertama waktu naik tajam saat ukuran data membesar menunjukkan kompleksitas O(n²). Pivot bagus atau elemen tengah median hampir tetap cepat walaupun ukuran data meningkat menunjukkan performa O(n) log n. Grafik ini membuktikan secara visual bahwa pemilihan pivot yang tepat sangat mempengaruhi performa quicksort. Sekarang kita akan melakukan riset menggunakan Python dengan data yang sama, yaitu 4,46, 7, 6,8,78,6. Lalu kita akan membandingkan performa algoritma mana yang paling cepat. Di program yang saya uji terdapat 4 algoritma yang saya bandingkan performanya, yaitu quicksort, mergesort, binary search, dan divide and query. Dan hasil waktu eksekusinya ini, hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma dengan performa tercepat adalah quicksort karena menggunakan pembagian pivot yang efisien dan bekerja secara in place sehingga waktu rata-ratanya adalah O(n) log n. Yang kedua ada mergesort, hasilnya sedikit lebih lambat dari quicksort karena membutuhkan memori tambahan untuk proses merge walaupun time complexity-nya sama, yaitu O(n) log n. Yang ketiga divide and conquer karena ini lebih ke konsep pembagian masalah. Algoritma divide and conquer yang saya buat memberikan waktu eksekusi yang lebih lambat dibanding quicksort and mergesort. Hal ini terjadi karena proses rekursinya membagi fungsi berkali-kali dan tidak seefisien quicksort dan mergesort dalam membagi data. Yang keempat ada binary search. Binary search sebenarnya sangat cepat, yaitu O(n) log n, tapi hasil dari program yang saya jalankan lebih lambat karena binary search hanya mencari nilai, bukan melakukan sorting. Selain itu, binary search yang saya jalankan mungkin dipanggil berkali-kali sehingga total waktu eksekusinya lebih besar. Kesimpulannya, urutan kecepatan itu tergantung cara kita melakukan running test. Yang pertama, quicksort cepat karena in place dan efisien. Kedua, mergesort sedikit lebih lambat karena butuh memori tambahan. Yang ketiga, divide and conquer, konsep umum, overhead fungsi rekursi bisa tinggi. Yang keempat, binary search jadi tampak lambat kalau kita memanggilnya berkali-kali. Sekian dari saya, terima kasih.